Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat jumpa lagi saudara-saudara seiman, seislam dalam pembahasan tentang strategi dan taktik iblis untuk menyesatkan manusia. Kita tahu bahwa iblis itu mengancam manusia dalam surat Al-Isra ayat 62. Qala ayrutaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtani kanna dzurriyyatahu illa qalila. Jadi iblis berkata, terangkanlah kepadaku, kata iblis kepada Allah, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sedikit. Nah, itu sudah ada ancaman untuk manusia. Nah, Allah memberitahukan bagaimana strategi taktik iblis karena tidak tahu bagaimana strategi iblis kecuali Allah. Karena iblis adalah makhluk gaib, makhluk gaib yang diberi kekuatan oleh Allah untuk diberi kemampuan menggoda manusia. Maka Allah beritahukan kepada kita sebagai manusia sembah Allah, yang tentunya jangan sampai kena jebakan-jebakan strategi iblis Jadi dalam ancaman ini iblis mengatur strategi. Allah memberitahukan strategi iblis itu kepada kita lewat wahyunya yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 17 Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktaruhum syakirin. Sadaqallahul azim. Aku pasti datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, inilah yang disebut strategi iblis Apa yang dimaksud dengan dari depan? Jadi hati-hati iblis itu mencari celah bagaimana agar umat manusia sesat. Kata iblis, aku akan mendekati mereka dari depan. Yang dimaksud dengan dari depan adalah masa depan, angan-angan atau khayalan. Jadi kecenderungan manusia untuk berkhayal atau berpikir masa depan itu pasti karena keinginan Nah, justru dari situlah iblis mencoba untuk menggoda manusia agar tersesat dengan hayalan-hayalannya, dengan angan-angannya Misalnya nih, Allah yang Maha mengetahui apa yang harus kita lakukan dan yang pernah kita lakukan. Gitu Nah, kemudian ketika bicara masa depan, itu sebenarnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tapi manusia sudah bicara tentang berpikir masa depan. Ini yang dimaksud dengan bagaimana strategi untuk mengganggu manusia, yang mana potensi manusia untuk berkhayal, untuk berangan-angan masa depan. Memang boleh kita merencanakan. Tapi kalau sudah berkhayal, berangan-angan, ini akan masuk iblis. Kalau sudah begitu, maka iblis mampu untuk menggerakkan manusia untuk dengan khayalannya itu. Kemudian iblis juga bukan hanya dari depan tapi dari belakang. Apa yang dimaksud dari belakang ini? Yang dari belakang itu artinya masa lalu yaitu kejadian masa yang telah berlalu penyesalan dan dendam. Berapa juta manusia yang disesatkan oleh iblis karena bicara masa lalu dengan dendam. Dengan ini banyak pertumpahan darah karena kejadian-kejadian masa lalu.
bagaimana perseteruan ya antara Muawiyah dan kaum Syiah itu sebenarnya kejadiannya masa lalu. Tapi sampai hari ini perseteruan yang menyebabkan penyesatan umat. Kemudian juga kalau di dalam cerita fiktif ya di kalangan kita, misalnya bagaimana pertumpahan darah, bagaimana perebutan antara Kendedesan dan Arab ya, itu senantiasa begitu, senantiasa dendam, kalah menang. Kemudian dari kanan ya, iblis itu akan menggoda dari kanan. Apa yang dimaksud dari kanan? Yang dimaksud dengan dari kanan adalah dari yang baik-baik. Ya. Apa itu yang baik-baik? Misalnya dalam peribadatan. Itu peribadatan ya. Semua agama memiliki peribadatan. Tapi yang jadi pertanyaan, peribadatan apakah itu peribadatan sesuai dengan kehendak Allah? Tapi karena ini sesuatu yang dianggap baik, diikutin saja. Padahal itu sesuatu yang sudah menyimpang misalnya. Gitu ya. Misalnya, ini salah satu contoh ya. Mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Karena ini sesuatu peribadatan, keyakinan, dianggapnya benar saja. Dan disitulah iblis mulai menggelindingkan ya. Bagaimana manusia disesatkan dengan keyakinan itu. Dan banyak lagi keyakinan. Yang sebenarnya keyakinan itu bukan berdasarkan kehendak Allah pencipta. Ya. Itu dari kanan itu. Berapa juta manusia yang disesatkan dengan hal-hal yang dari kanan ini. Kemudian dari kiri. Yang dari kiri itu yang buruk-buruk, ya. Misalnya dengan perzinahan, ya. Kemudian ya malimo ya, mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu berapa ribu manusia disesatkan dengan masalah ini. Misalnya dalam zina saja, itu berapa manusia yang disesatkan karena gara-gara zina. Sudah jelas dalam Islam itu, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tapi bagaimana orang sehingga mudah itu untuk melakukan zina dengan berbagai cara, upaya, strategi iblis agar manusia melakukan zina. Mencuri, bagaimana cara untuk mencuri? Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendirian maupun berjamaah, itu mencuri. Yang jelas mencuri itu haram. Tapi bagaimana caranya agar manusia mencuri yang tidak ketahuan gitu ya? Membunuh sama juga ya. Nah, inilah manusia disesatkan oleh strategi iblis tadi ya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya ya untuk menyesatkan umat manusia, yaitu sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'a minhum bisautik wajlib alaihim bi khalik wa rijlik wa syarikum fil amwal wa auladihim idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup. Jadi ini semacam legalitas Allah ya. Tapi inilah teknik atau taktik iblis untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan suaramu yang memukau. Kemudian yang kedua, kerahkan pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Sekarang bagaimana dengan suaramu? Ya, yang memukau, yaitu dengan syair. Berapa juta manusia yang terpesona dengan syair-syair yang penuh dusta. Dengan retorika-retorika. Seperti benar, ajaran ini benar, pendapat ini benar. Itu hanya karena kemampuan retorika. Ya, bagaimana dikemas itu ajaran kapitalis sehingga dianggap benar oleh manusia. Bagaimana ajaran ateis sehingga manusia menganggap benar itu. Karena kemampuan retorika gitu ya. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda
Artinya dengan teknologi. Coba berapa juta manusia sesat karena berbagai teknologi. Dulu tidak ada yang namanya misalnya bom nuklir, ya. Kemudian tidak ada yang dulunya yang namanya internet sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi ini, makin cepat orang berbuat dosa, semakin cepat orang melakukan kesalahan, ya. Itu artinya berkuda dan berkendaraan. Kemudian berjalan kaki. Itu artinya bagaimana mengerahkan untuk menyesatkan manusia dengan misalnya dengan organisasi, ya, dengan pengikut, dengan kader, ya. Dengan adanya organisasi, maksud dan tujuannya adalah untuk mempermudah dakwah, tapi realitas justru memecah belah umat. Dan ini adalah taktik iblis ini, ya, dengan berbagai cara. Manusia merasa benar saja. Kemudian bersekutulah dengan mereka dengan harta kekayaan. Nah, ya. Jadi dengan harta ini banyak manusia yang sesat dengan kekayaan-kekayaan, ya. Atau anak-anak keturunan. Mereka kaderisasi, ya, agar tetap keyakinan mereka bisa benar. Padahal itu sudah keliru, ya, dengan pendidikannya. Jadi berjutaan manusia dididik menjadi bagaimana berpikir ateis, bagaimana materialis dan pragmatis, ya. Demikian, ya. Kemudian yang keempat, janjilah kepada mereka. Nah, suka berjanji. Nah, ciri khas iblis adalah berjanji. Karena dengan berjanji orang percaya. Saya akan terpukau itu. Tapi itulah bagaimana menyesatkan manusia. Jadi kita tahulah, ya, yang suka berjanji itu adalah taktik iblis, ya, untuk menyesatkan umat manusia. Sahabat rahimakumullah, bagaimana caranya untuk mengejawantahkan atau mengaplikasikan strategi dan iblis ini, ya. Nah, iblis ini mempunyai dua pasukan, ya. Pasukan bangsanya sendiri, bangsa jin, ya. Kemudian bangsa manusia. Nah, bangsa jin ini banyak marganya yang pernah kita sampaikan tempo hari, ya. Jadi Jalitun dan seterusnya. Itu marga-marga jin dalam rangka untuk intinya menyesatkan manusia. Tapi ingat, ya, tidak semua jin mampu dibawa oleh iblis. Sama saja dengan manusia. Tidak semuanya orang soleh, tapi juga ada yang seperti ikut gaya mereka, ya. Jadi iblis itu menggunakan dua pasukan gaib, ya, yang namanya jin, kemudian pasukan manusia. Nah, pasukan manusia adalah untuk langsung berhadapan, ya, berhadapan dengan manusia lain yang beriman. Sedangkan yang gaib itu juga bagaimana cara mempengaruhi bisikan-bisikan ke dalam hati manusia, ya. Kemudian bangsa manusia, siapa saja itu yang dijadikan oleh iblis, ya, bangsa manusia yang dijadikan untuk menggoda manusia, ya, bangsa manusia. Orang kafir, ya. Orang kafir, orang fasik, orang munafik itu adalah pasukan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Jadi intinya agar manusia ikut iblis tadi masuk ke dalam jahanam, ya. Jadi kita waspadalah terhadap strategi ini, ya. Jangan sampai kita terjebak oleh pasukan. Ketika kita berbicara masa depan, kita harus tawakal kepada Allah. Jangan menentukan, ya. Kemudian bicara masa lalu, biarlah kita harus memaafkan, jangan sampai dendam, ya, sebagai pribadi, organisasi maupun lebih luas lagi. Kemudian dari kanan yang baik-baik, hati-hati, tidak setiap yang baik itu benar. Itu catat, ya. Tidak setiap yang baik itu benar. Babi itu baik dimakan, sehat. Tapi itu tidak benar, karena Allah melarangnya, gitu. Kemudian menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah ada sesuatu yang mutlak kita. Tapi ada juga yang menyembah, katanya kalau kepada Allah langsung nggak bisa, harus ada perantara. Kepada siapa? Ya kepada kekasihnya, ya, kepada anaknya, kepada kekasihnya. Itu sama saja.
Bukan hanya di Kristen, bukan hanya di Hindu, di Islam pun ada, ya. Dengan mengkultuskan wali, memenuhkan ulama dan sebagainya, tidak terasa ya. Kita ini berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi begitu ya. Kemudian juga dalam taktik ini kita harus waspada ya. Jangan terpukau dengan suara-suara ya, kalimat-kalimat yang moko padahal itu justru menyesatkan ya. Kemudian hati-hati ya terhadap alat ini. Yang namanya teknologi adalah alat ya. Alat tapi bukan untuk tujuan. Misalnya gini. Pisau itu alat. Nah, tergantung siapa yang menggunakannya. Bisa untuk potong-potong daging, tapi bisa untuk membunuh manusia. Begitu juga teknologi ya, internet apapun itu bisa dijadikan untuk berbuat dosa atau untuk berbuat kebaikan. Nah, makanya kita harus bijak dalam melakukan atau menggunakan teknologi yang ada ya. Untuk apa? Gitu ya. Kemudian masalah harta kekayaan, ingat harta ini bukan tujuan tapi alat, sekali lagi alat ya. Bukan tujuan kita. Kemudian keturunan juga jangan sampai menjadikan kita sombong dengan keturunan ya. Yang kedua, jangan sampai anak ini dibiarkan masalah pendidikannya sehingga bisa dididik oleh pasukan-pasukan iblis ya. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya ya. Mudah-mudahan kita sekali lagi tidak terjebak dengan tipuan strategi dan taktik iblis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.